Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Mediasi Dinyatakan Gagal, nomor perkara 18 PDT PN Soekarjo. Di video ini saya akan menceritakan sebuah, bisa dikatakan sebuah tragedi, dan tidak lain tidak bukan kenapa saya mempublish, kenapa saya berbagi wacana edukasi di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia tentang ketidakharmonisan sebuah keluarga, di mana jika satu sama lain tetap saling mempertahankan ego, itu akan menimbulkan sebuah prahara. Bahkan di keluarga besar saya, prahara ini sudah dimulai sejak 2011 puncaknya. Tapi sebenarnya ketidakcocokan, disharmonis tentang adanya hubungan atau adanya jargon bahwa anak wajib untuk mematuhi semua yang diinginkan orang tua. Saya menyatakan bahwa ketika jargon ini, anak harus mematuhi semua yang diinginkan orang tua, dan ini tanpa terkecuali, maka yang ada adalah menimbulkan sebuah prahara. Saya sudah banyak bercerita di Omah Solusi Indonesia catatan kehidupan, dan saat ini karena YouTube ini sedang, yang Omah Solusi Indonesia catatan kehidupan ini sedang bermasalah, tidak bisa diakses. Saya tidak bisa masuk ke YouTube-nya, dan sedang saya cari penyebabnya, bahwa mulai sekarang saya anjurkan agar supaya kehidupan rumah tangga yang sedang Anda jalani, terutama khususnya pada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, juga pada khalayak penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, bahwa untuk bisa maju dalam segala hal itu adalah kebijakan keluarga, itu adalah hal yang sangat menentukan, terutama bagi Anda yang sedang mengalami kondisi finansial yang tidak sedang baik-baik saja, dan harapannya ketika hal tersebut terjadi bukan dikarenakan, saya ulangi, bukan dikarenakan untuk lifestyle, apalagi untuk judul, apalagi untuk
narkoba, tapi dikarenakan memang pendapatan yang didapat lebih besar daripada pengeluaran yang saat ini sedang terjadi. Digarisbawahi bahwa pengeluaran tersebut bukan untuk lifestyle, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Dan di sini banyak sekali terhadap apa yang sudah saya publish di nomor perkara 66 PDT _2026 PN Surakarta, sekaligus juga menjawab bahwa kenapa sebuah rumah tangga bisa porak-poranda. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa ketika Anda sudah berkeluarga, artinya ketika Anda sudah memiliki pasangan hidup. Jika Anda pria, Anda sudah menikahi seorang wanita, atau sebaliknya jika Anda wanita, Anda sudah memilih seorang pria untuk menjadi suami Anda. Itu artinya rumah tangga Anda ini adalah yang nomor satu. Jangan sampai mau untuk direcoki, jangan sampai mau untuk diintervensi, entah itu oleh bapak atau ibu Anda jika masih hidup, secara bapak atau ibu kandung, ataupun oleh bapak atau ibu dari mertua. Karena ketika Anda menitik beratkan untuk tidak memprioritaskan keluarga inti Anda sendiri, yang terjadi seluruh tiang yang adalah rubuh dan bisa terjadi perceraian seperti yang sudah saya alami. Di sini saya akan menyingkat cerita bahwa ketika Anda sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, entah itu Anda sendiri, baik itu laki atau perempuan, baik itu Anda seorang suami atau seorang istri, idealnya kesukaran Anda itu Anda ungkapkan pada pasangan hidup Anda, dan kemudian hanya untuk pasangan hidup Anda dan kepada anak-anak Anda jika sudah Anda anggap cukup tahu dan cukup mengerti, cukup dewasa, mungkin di kisaran umur 15 tahun, itu mulai Anda ceritakan problematika yang sedang terjadi. Dan di situ tidak lain tidak tujuannya adalah tidak untuk menghindari sebuah kewajiban, tapi menata skala prioritas hingga mencari momentum. Jika Anda tidak berhenti, jika Anda tidak menyerah, maka kesempatan Anda untuk bisa bangkit kembali masih besar. Tapi jika Anda sudah berhenti, menyerah, itu lain cerita. Dan ketika apalagi misalkan yang kena problematika, karena kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ini adalah true story kehidupan saya. Saya hanya sebagai storytelling agar supaya ini bisa untuk Anda ambil wacana dan edukasinya. Ketika
saya sudah menikah. Itu istri dan anak adalah nomor satu bagi saya. Tidak artinya saya tidak balas jasa, tidak ada budi pengerti. Karena saya ulangi untuk kesekian kalinya bahwa anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya tanpa Anda sadari. Artinya tidak sedikit ketika sudah berumah tangga, ketika rumah tangga Anda direcoki, itu keputusan di tangan Anda. Jika Anda atas dasar, atas jargon anak wajib menuruti kehendak orang tua, tetapi itu mengorbankan keluarga inti Anda, maka yang ada kehancuran di ambang masa depan yang sedang Anda jalani. Dan saya akan menceritakan tentang salah satu itu artinya banyak ya. Masih banyak yang saya tidak bisa mengkupas satu persatu. Tentang panjangnya durasi mediasi yang terjadi pada keponakan saya. Keponakan saya itu tidak lain adalah artinya anak kandung dari almarhum kakak saya yang sudah meninggal di tahun 2002. Sekaligus artinya keponakan saya ini adalah cucu kandung dari Yu Chaenyo. Sidang itu dialami hampir 4 pekan setiap Senin. Dan puncaknya di tanggal 20 April sidang di PN Sukoharjo. Permasalahan hukumnya atau yang dijadikan problematika pasalnya adalah perbuatan melawan hukum. Saya diberi cerita oleh kakak ipar saya, juga diberi cerita oleh keponakan saya, juga diberi cerita oleh pasangan hidup kakak ipar saya. Adanya inkonsistensi dari Yu Chaenyo selaku emaknya, di mana saya tidak masuk ke pokok perkara, tapi saya mengatakan bahwa yang menjadikan problematika adalah sudut pandang masing-masing berbeda, dan atas nama sudut pandang masing-masing itu berbeda, artinya masing-masing pihak merasa benar, walaupun itu adalah salah. Contohnya, ada 3 objek yang saat ini dikuasai oleh eyang dari keponakan saya. Yang satu adalah SHM, surat kepemilikan hak milik tanah, dan 2 sertifikat deposito. Yang pertama dari Bank BPR Binsani, dan statusnya saat ini turut tergugat 1. Dan yang
Dua adalah sertifikat deposito Bank PenIn TBK cabang Kusmanto, dan saat ini dimasukkan oleh Yu Chanyo sebagai turut tergugat 2, dan turut tergugat 3-nya adalah papa dari keponakan saya yang tidak lain tidak bukan menantu Yu Chanyo. Awal mulanya yang diinginkan adalah ketika saya diberi cerita oleh ipar saya, yang awal mulanya ketika ditanya oleh hakim mediator apa yang dimaui ibu terhadap 3 objek yang sudah menjadi atas nama Rika Erianti, keponakan saya. Dan dijawab oleh Ibu Yu Chanyo, saya akan berikan ketiga objek tersebut ketika saya meninggal dunia. Dan kemudian ketika di sesi mediasi yang pertama ditawarkan oleh hakim mediator atas dasar adanya sebuah dalil gugatan yang dibuat oleh pengacara atau advokatnya Yu Chanyo, di mana dikatakan akan untuk SHM akan diberikan ketika menikah. Dan berpedoman dari itu, hakim mediator menyarankan pertama, kalau akan diberikan ketika meninggal itu kan secara tidak langsung kaidahnya untuk kapan misalkan itu kan menjadi sebuah hal yang tidak mengenakan. Kita sebagai anak atau sebagai cucu, anak menantu atau cucu, pastilah ketika persyaratan tersebut dibuat, artinya kan untuk mendapatkan itu harus meninggalnya kapan, atau nanti dipikir ndungake gendang mati. Maka dari itu hal tersebut dirubah dengan cara sudut pandang yang oleh hakim mediator dan pengacara dari keponakan saya. Gimana jika menggunakan klausal yang telah dituangkan di dalil gugatan, akan diberikan ketika menikah, anak ini menikah. Perlu diketahui bahwa keponakan saya sudah berusia 30 tahun. Artinya doanya adalah yang baik. Gendang entuk judu. Kalau tadi kan dianggap kurang tepat. Dan ketika itu diminta oleh hakim mediator untuk menuangkan sebuah draft. Di situ dijanjikan untuk bertemu di Senin minggu depannya. Dan ketika itu terjadi, saya akan berikan ilustrasi sedikit bahwa setelah itu ketika sudah diberikan wejangan, ya saya katakan wejangan karena hakim mediator tidak akan berat sebelah. Setelah itu pihak penggugat beserta pengacaranya dipersilahkan keluar. Di dalam ruang mediator, di ruang mediasi, di dalam ruang mediasi hanya ada hakim mediator, tergugat keponakan saya, tergugat 1,
ada 2 atau 3 orang, tergugat 2 ada 2 orang, dan bapaknya anak ini dan pengacaranya. Dan kemudian setelah diberikan sebuah kisi-kisi apa yang harus dituangkan untuk di minggu depan, sudah dinyatakan selesai, maka penggugat dan advokat pengacara mereka dipersilahkan masuk. Sampailah di Senin berikutnya. Dan yang lucu di Senin berikutnya ini, tanggal 13 April, itu ada perubahan. Ketika klausa-klausa yang sudah disiapkan oleh pengacara dari tergugat atas saran dari majelis hakim mediator, yang ini perlu, yang ini tidak usah, yang ini oke, baru mau disodorkan, dari kubu penggugat sudah berbeda lagi prasyaratnya. Dia mengatakan kalau untuk rumah sesuai dengan dalil gugatan akan diberikan ketika sudah menikah, dan itu pun juga dikejar oleh hakim mediator. Setelah menikah itu harus dipastikan H+7 atau kapan, dan itu dipastikan atau dikasih satu guidance H+7. Tentang uang, di mana di tanggal 6 April sudah disepakati, bukan disepakati ya, tapi sudah dianggap, ibu menyatakan ya sudah, itu berubah pikiran. Dia menawarkan separuh dari jumlah uang diberikan ketika sudah menikah, dan separuh sisanya ketika Yu Janyo meninggal dunia. Dan itu pun masih dihormati oleh para pihak, tergugat, turut tergugat, dan para pengacaranya, dan disempurnakan. Hampir intinya adalah ingin untuk draft tersebut adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yu Janyo. Alhasil, tanggal 13 April 2026, Ibu Yu Janyo tidak hadir di agenda mediasi, dan diwakili oleh salah satu pengacaranya. Menurut cerita dari kakak ipar saya, yang dikatakan adalah di luar konteks dari dalil gugatan atau materi persidangan atau pokok perkara itu sendiri. Klien kami tidak datang dikarenakan sakit hati. Cucunya tidak menyalami, tidak silaturahmi, sehingga akhirnya mediasi ini ditolak oleh Yu Janyo. Itulah sebuah cerita yang saya sampaikan, sekaligus menjawab khususnya kepada sanak saudara, baik itu keluarga besar
almarhum papa saya dan keluarga besar Ibu Yujanyo. Dan pada akhirnya tanggal sidang pokok perkara, jadi mediasi sudah dinyatakan gagal, dan akhirnya tanggal 5 Mei harinya Selasa, jamnya jam 10 adalah sidang masuk di pokok perkara, di mana tergugat wajib nanti akan tanggal 5 itu akan dibuatkan jadwal tanggal berapa tergugat harus menjawab, tanggal berapa penggugat harus menanggapi berupa replik, tanggal berapa duplik dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi di keluarga saya, Hani Tejo Wahyono. Kiranya semua yang telah saya alami, telah dialami oleh keponakan saya, tidak terjadi pada Anda sekalian. Atau biasanya saya katakan selalu amit-amit jabang bayi. Semoga video ini bermanfaat. Paling tidak saya memberikan penjelasan bahwa ketika suatu kebijakan itu adalah tidak favorit, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, saya berikan setelah menikah, saya berikan setelah meninggal. Padahal itu sudah hak atas nama keponakan saya yang notabene sudah usianya dewasa. Tidak ada yang namanya klausal atau undang-undang mana yang menyatakan kalau sudah menikah baru diberikan. Dan perlu Anda ketahui, menguasai sebuah dokumen penting yang berharga yang bukan miliknya itu adalah melanggar sebuah pasal tindak pidana, yaitu penggelapan. Dan jangan sampai punya anggapan orang tua, orang sudah umur lebih dari 75 tidak bisa dipidana. Dan jika tetap hal tersebut semau gue menerbitkan undang-undang sendiri seolah-olah pemilik Republik Indonesia, jangan pernah tersalahkan pada kami tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.